Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan kita praktekkan bersama perintah create, read, update, dan delete pada MongoDB dengan aplikasi berbasis Java. Pada praktikum sebelumnya sudah kita lakukan koneksi MongoDB ke dalam Java, sehingga saya harap itu sudah dipraktekkan dan kita sudah berhasil membuat koneksi melalui localhost ya. Dan kemarin sebenarnya juga kita sudah praktekkan membuat satu dokumen baru dengan insert one, sehingga di sini nanti akan kita eksplor lebih lanjut terkait metode-metode yang ada di MongoDB dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya di aplikasi berbasis Java. Baik, sebelum kita mulai, silahkan untuk mengimport beberapa library yang sudah saya daftar di sini, sehingga nanti ketika kita memanggil beberapa package-nya itu sudah tidak ada masalah. Di antaranya kita membutuhkan ada JSON dokumen, kemudian juga kita menggunakan beberapa libraries dari MongoDB, mulai dari Mongo Collections, Mongo Cursor, Mongo Database, Accumulators, karena nanti kita akan mencoba untuk agregasi ya. Jadi di agregasi nanti kita pakai metode sederhananya, di antaranya ada akumulator dan juga ada match ya, match dan group tentunya. Kemudian kita juga membutuhkan Java ArrayList karena di insert many itu kita butuh mengubah data-data yang akan dimasukkan secara bersama-sama itu ke dalam sebuah bentuk list seperti itu. Kemudian kita juga membutuhkan libraries block ya yang digunakan untuk view dokumen dan banyak macamnya. Oke, setelah mengimport semua libraries yang dibutuhkan, sudah saya sertakan di sini ya. Nah, kita bisa langsung menuliskan di sini, di mana di sini pertama, seperti sebelumnya ya, kita membuat klien MongoDB-nya terlebih dahulu. Kita panggil Mongo Client, kemudian kita buat objek Mongo Client dengan localhost dengan portnya 27017. Kemudian kita buat database barunya. Di sini saya menggunakan nama yaitu database baru. Setelah kita berhasil membuat dua buah perintah, nah sekarang kita langsung melakukan create dokumen baru ya. Jika di video sebelumnya kita sudah berhasil insert satu dokumen, artinya kita harus menginsertkan satu-satu. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat beberapa dokumen yang diinsert secara sekaligus dan bahkan di satu buah dokumen itu punya beberapa key dan values. Langsung saja kita praktekkan di sini. Kita panggil dulu Mongo Collection yang sudah kita import di libraries paling atas tadi ya. Kemudian kita beri nama objeknya adalah collection. Nah, ini kita beri nama collection-nya adalah Java Programs. Nah, setelah berhasil membuat sebuah koleksi, di sini langsung saja kita tambahkan dokumen yang kita inginkan. Misalnya saya beri nama objeknya adalah doc ya. Dengan key values-nya itu adalah name dan values-nya sendiri adalah function misalnya. Nah, sebenarnya setelah ini kita bisa langsung menggunakan insert one ya, seperti praktek sebelumnya. Cuman karena kita ingin menambahkan beberapa key dan values, maka bisa kita tambahkan menggunakan append. Jadi metode append ini bisa kita gunakan untuk menambahkan data pada dokumen tersebut. Nah, di sini tadi objeknya doc ya, langsung saja kita pakai append. Nah, jadi keys-nya itu bisa kita masukkan keys lainnya. Misalnya saya tambahkan situ age dengan values-nya usia ya. 19 misalnya. Oke, kemudian saya tambahkan lagi, selain usia, saya mau menambahkan address, sehingga di sini key values-nya adalah address dan alamatnya misal Jakarta. Oke, ini satu contoh dokumen dengan tiga buah key dan values. Untuk menambahkan dokumen baru, tinggal kita copy saja di sini. Tinggal kita kopas ya. Kemudian beri nama objek yang berbeda, misalnya dokumen 2. Misal ini kita beri nama kita ya. Kemudian age-nya, dan juga alamatnya bisa diubah. Dan jangan lupa juga untuk mengubah objeknya sesuai dengan objek yang didaftarkan ya. Setelah itu kita bisa tambahkan lagi dokumen berikutnya, dokumen ketiga.
Kita buat namanya misal Fauzia. Oke, usianya misal 24, alamatnya pasti. Nah, setelah kita berhasil membuat 3 buah dokumen dengan 3 buah key dan values, selanjutnya akan kita buatkan list ya. Jadi ini harus terdaftar dalam sebuah list sehingga kita bisa memanggil perintah insert many. Kita panggil list seperti ini, list dokumen. Kemudian kita beri nama variabel objeknya adalah dokumen list dengan tipenya adalah array list. Ya, oke. Seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan dokumen-dokumen yang sudah kita buat ke dalam dokumen list ini, mulai dari doc, kemudian doc 2 dan doc 3. Ini jangan lupa untuk diganti, agar tidak ada masalah ya. Doc 2 dan doc 3. Nah, setelah menjadikan satu dokumen-dokumen ini dalam sebuah list, baru kita panggil perintah MongoDB-nya ya. Jadi kita inserting document, di sini kita panggil collection, kemudian insert many. Nah, di sini muncul ya beberapa operasi yang disediakan dalam MongoDB, di antaranya adalah insert many. Dan di dalam insert many ini dia hanya memperbolehkan kita memasukkan sebuah list di situ. Sehingga di sini langsung saja kita masukkan dokumen list. Dan kita kasih informasi inserting dokumen telah berhasil. Baik, sehingga jika dijalankan ini tidak ada error ya. Seharusnya ini akan langsung terinput di MongoDB kita 3 buah dokumen dengan masing-masingnya memiliki 3 buah key dan values seperti itu. Kita cek di Kompas, ini masih kosong ya. Di sini Java Programs, kemudian kita refresh. Oke, masih kosong. Nah, sekarang kita running dulu aplikasi programnya. Oke, kita biarkan dia berjalan. Baik, di sini inserting dokumen telah berhasil ya. Artinya dokumen sudah berhasil dimasukkan ke dalam Mongo Kompas. Oke, bisa kita refresh. Nah, ini ya, sudah keluar di antaranya ada 3 buah dokumen dengan masing-masing 3 buah key dan values masing-masing. Baik, baik setelah melakukan create dokumen, artinya kita sudah berhasil ya. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah kita coba untuk melakukan read data atau view data dokumen yang sudah masuk ya, sehingga kita bisa menampilkannya di dalam output dari aplikasi Java kita. Ini kita bisa pakai view dokumen. Nah, untuk view dokumen sendiri, kita bisa menggunakan Mongo Collection ya. Kita menggunakan Mongo Collection dengan mengetikkan sama halnya seperti yang di atas tadi, kita generate dulu, gitu ya. Dokumen apa yang akan di-view, seperti itu. Nah, di sini kita beri nama objek yang berbeda, biar tidak tabrakan ya, seperti itu. Nah, ini do collection misalnya. Nah, setelah itu, kita pakai libraries find iterable, karena kita mau ini secara iteratif ya, mengecek dokumen-dokumen yang ada di satu koleksi kita sehingga harusnya semuanya dapat dimunculkan. Oke, seperti ini. Find iterable dokumen. Kita kasih nama find iter, kemudian kita panggil the collection-nya ya. Kemudian kita menggunakan operasi find. Doc collection sudah sama ya, kita pastikan dulu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita juga pakai iterator ya di sini ya. Iterator itu tadi untuk mengecek semua dokumen, dicek satu persatu agar dia bisa ditampilkan semuanya.
Nah, setelah itu baru kita menggunakan perulangan ya untuk ini bisa mengecek seperti itu. Kita gunakan while apakah iterator masih memiliki data yang lain gitu ya. Jika iya, maka dia akan otomatis ditampilkan di sini. Jadi kita panggil dokumennya iterator next. Nah, kemudian kita tampilkanlah dokumennya. Misalnya ada dokumen gitu ya. Kemudian sini adalah kita get ya dokumennya tadi. Mm-mm. Yang ditampilkan pertama kali misalnya adalah name-nya. Jadi dari keys name, tadi kan ada tiga keys ya, name, age, dan address. Kita panggil name-nya. Nah, kemudian kita tampilkan keseluruhan dokumennya di sini. Nah, baru setelah itu kita kasih spasi ya, biar tampilannya menjadi rapi. Oke, jadi seperti ini. Ini bisa kita langsung jalankan ya. Oke, tidak ada masalah. Kita run. Oke, nah di sini sudah terlihat ya, ada 6 dokumen yang ditampilkan karena tadi kita di awal ada 3 dokumen, kemudian kita running lagi ya, otomatis perintah sebelumnya itu juga tergenerate ulang, sehingga ada 6 dokumen. Jika tidak ini kita coba di sini ya, kita refresh di sini, sehingga di sini benar sudah ada 6 dokumen karena dia redundant. Nah, di sini sudah muncul semuanya mulai dari nama dokumen ya yang kita get tadi. Kemudian ini adalah keseluruhan dokumennya seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat semuanya. Oke, jadi itu proses untuk view dokumen. Silakan nanti bisa dieksplor kembali ya. Baik yang ingin menggunakan GUI juga saya persilahkan. Nah, kemudian setelah view, operasi lainnya adalah operasi aggregate. Nah, operasi aggregate di MongoDB ini kan operasi yang sangat signifikan ya, di mana kita bisa memanggil grup, kita bisa menggunakan match, kita bisa menggunakan accumulator, dan lain hal sebagainya. Di mana di sini akan saya contohkan agregasi sederhana, sehingga nanti bisa dieksplor kembali terkait dengan proyeknya masing-masing. Nah, untuk aggregate sendiri di sini kita perlu menggunakan libraries block ya yang saya bilang tadinya. Kita menggunakan block sehingga kita bisa menggunakan JSON dari MongoDB dan kita convert ke JSON sehingga nanti bisa muncul agregasinya di output kita. Nah, di sini blok dokumen, kemudian kita beri nama variabel objeknya adalah print block misalnya. Kemudian kita tuliskan di sini dokumen, kemudian south ya, kita tampilkan di situ. Apa yang ditampilkan? Kita tampilkan dokumennya dalam bentuk JSON. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita panggil fungsi agregatnya yang dimiliki oleh collection ya. Jadi di awal tadi kita sudah daftarkan collection untuk database Java program, kemudian di sini kita panggil aggregate dari collections ya. Nah, di sini bisa kita enter saja. Nah, di dalam aggregate di sini baru kita tambahkan kita mau menampilkannya dalam bentuk arrays as list gitu. Nah, kemudian apa yang diagregatkan? Kita isikan di sini. Yang diagregatkan adalah kita mau mencari data yang kita inginkan. Misalnya saya menggunakan match ya, yang kita filter dari berdasarkan nama misalnya. Oh sorry, berdasarkan usia misalnya. Kita mau mengklasifikasikan data yang ada itu berdasarkan usia, di mana usianya di sini berarti kita pakai case-nya adalah age, kemudian values-nya misal adalah 19. Nah, jadi dia nanti akan dibuat ya, manakah data-data yang cocok dengan kategori tersebut. Kemudian setelah ketemu data yang cocok, kemudian kita panggil aggregates group.
ya. Kita panggil aggregates group, kemudian kita mau menggrupkan dia ya ke dalam eh, field lokasi. Jadi berdasarkan lokasinya atau berdasarkan address-nya di situ ya. Nah, kemudian tidak hanya itu, kita mau menjumlahkan kira-kira yang berusia 19 tahun berdasarkan alamat tertentu, itu jumlahnya ada berapa. Nah, ini kita bisa pakai akumulator sum. Kemudian di sini kita pakai ada atribut count ya untuk menjumlahkannya. Kemudian di sini kita isikan satu. Oke, seperti itu. Kemudian jangan lupa ini adalah akan dilakukan untuk setiap blok ya. Jadi blok yang kita gunakan itu bisa dipanggil untuk setiap blok. For each block. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini untuk perintah aggregate. Silahkan diamati. Dan nanti bisa dipraktekkan dan diekspor kembali ya. Nah, jadi untuk ini adalah bagaimana dia bisa mencocokkan data dari 6 dokumen tadi yang memiliki usia 19, kemudian dari usia 19 itu digrupkan berdasarkan alamatnya. Sehingga ini kalau kita running, ya, ini sudah run ketiga kali, otomatis nanti datanya jumlahnya ada 9 ya. Nah, ada 9 berarti yang berumur 19 harusnya ada 3. Ya, oke. Ada 3 ya yang berumur 19 tahun di sini karena dia berulang ya, Vanisha ini berulang. Ada 3, kemudian dia digrupkan berdasarkan address karena addressnya hanya satu, yaitu Jakarta, otomatis dia hanya ada satu grup saja. Nah, tapi nanti ini ketika datanya itu yang berusia 19 ada di beberapa alamat, otomatis nanti akan tergenerate berdasarkan alamatnya masing-masing. Oke, jadi begitu untuk operasi aggregate. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi edit dan delete ya. Jadi bagaimana kita mau mengedit sebuah dokumen yang ada di eh, MongoDB. Nah, kita bisa juga menggunakan di sini ya. Kita pakai dokumen. Nah, jadi logikanya di sini ketika kita mau edit dokumen tersebut, itu kita harus found dulu ya. Kita harus temukan dulu data mana yang mau di-update seperti itu. Sehingga kita pakai found, kemudian dokumennya. Kemudian kita pakai fungsi collection, kita temukan dulu ya, yang mana yang mau diupdate tadi. Misal yang mau diupdate ini keys-nya ya, atau key dari data yang mau diupdate itu kita pakai key name. Kemudian values-nya adalah misal nama saya ya, ini yang mau diupdate. Nah, kemudian saya mau mengeditnya itu hanya untuk satu dokumen yang pertama kali ditemukan. Sehingga kita bisa pakai first di situ. Sehingga yang diedit adalah yang memiliki nama Farhana yang pertama kali ditemukan. Oke, itu. Dokumen file, collections, kita pakai file, kemudian di sini jangan lupa kita kasih dokumen ya, sehingga nanti bisa terbaca new dokumen, kemudian baru key-nya seperti ini. Oke, setelah itu, setelah ketemu ya, kita kasih kondisi. Jika found itu berhasil ditemukan atau artinya find itu tidak sama dengan nol, apa yang dilakukan? Maka kita kasih peringatan ya, user found, found user, user ditemukan. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan kita panggil libraries Python, kita mau mengupdate value-nya. Sehingga kita butuh variable object Python, kita updated values-nya apa. Jadi yang namanya Farhana tadi mau diapakan gitu ya. Itu kita mau ubah dia gitu ya menjadi misalnya di sini name kemudian isinya adalah eh, Mari gitu kan. Nah, kita mau mengubah dari Farhana menjadi Mari. Nah, selain updated value kita juga butuh updated operation. Nah, ini adalah perintah operasinya di mana kita membuat eh, updated value tadi itu bisa di generate.
Sehingga di sini kita bisa pakai string set. Kemudian apa yang mau dioperasikan, yaitu updated value. Gitu. Oke, setelah berhasil baru kita panggil collection ya. Kita panggil collections. Nah, di sini kan dia update one. Karena hanya satu kan yang mau diupdate ya. Sehingga di sini kita bisa pakai apa yang mau diupdate, yaitu variable found-nya. Kemudian yang diupdate adalah updated operation. Oke, jadi seperti ini untuk operasi update, begitu ya. Nah, ini kan untuk update satu data. Nah, nanti ketika untuk update beberapa data, update many ya yang digunakan. Nah, update many ini itu berarti kita harus mengubah data-data yang mau diubah tadi itu ke dalam sebuah bentuk array list. Sehingga di update many itu bisa dimasukkan array list sama seperti yang bagian insert many. Begitu halnya juga dengan operasi delete ya. Di sini juga ada operasi delete yang bisa kita lakukan. Kita delete dokumen, misalnya di sini. Nah, sebelum kita delete, kita buktikan dulu nih yang tadi. Kita run dulu apakah sudah berhasil. Oke, found user ya. Jadi artinya kalau found user berarti usernya sudah ditemukan dan harusnya edit sudah berhasil dilakukan. Kita cek di Kompas kita refresh ya. Oke, ada 12 data. Nah, yang pertama kali ditemukan itu Farhana di objek ID yang kedua itu sudah berubah namanya menjadi Mari itu. Jadi karena ada dot first itu maka dokumen pertama yang ditemukan yang diubah. Yang selanjutnya tidak akan ada pengubahan seperti itu. Oke, update sudah berhasil. Nah, sekarang kita menggunakan yang delete. Untuk delete cukup sederhana ya. Jadi delete ini kita tinggal panggil dokumennya, kemudian nanti langsung dipanggil collections delete one. Jika kita ingin delete many, otomatis data-data yang mau di-delete itu harus dimasukkan ke dalam sebuah list gitu. Nah, di sini kita bisa panggil dokumen, kemudian misalnya docs ya, yang mau di ini biar tidak bentrok, dokumen, kemudian apa yang mau dihapus, misalnya di sini name-nya. Ya, kita mau hapus yang Mari tadi. Nah, seperti ini kan. Nah, setelah itu kita langsung panggil collection. Delete one. Ya, delete one ya. Karena cuma satu yang mau dihapus. Delete docs. Nah, oke. Kita kasih informasi data berhasil dihapus. Oke. Nah, untuk menjalankan ini agar tidak redundan dengan operasi yang ada di atasnya, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk komentar dulu ya, biar dia tidak ambigu nantinya sudah dihapus apa belum. Nah, sehingga kita bisa pakai data yang sebelumnya, ya. Kemudian harusnya nama Mari sudah tidak muncul lagi. Kita running. Oke, data berhasil dihapus ya. Kita cek, kita refresh di sini. Oke. Nah, data kedua tadi, Mari, di sini sudah tidak muncul kembali. Nah, artinya operasi create, read, update, dan delete sudah berhasil diimplementasikan menggunakan aplikasi berbasis Java. Dan juga sudah kita coba tadi ya, saya praktekkan untuk yang agregasi sederhana, sehingga saya harap dari sedikit ini ya petunjuk untuk proses create, read, update, dan delete serta aggregate, kalian bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi untuk proyek akhir basis data kita. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipraktekkan dan dikembangkan lagi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.